Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Sumiati, nomor mahasiswa 190140201. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 3A. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom atau kedua-duanya di dalam suatu tanda kurung. Bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen. Elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Yang kedua yaitu ordo matriks. Ordo matriks dijelaskan sebelumnya. Matriks terdiri dari unsur-unsur matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N. Maka matriks tersebut memiliki ordo atau ukuran M kali N. Perlu diingat bahwa M dan N itu hanyalah sebuah notasi atau sebuah peumpamaan. Sehingga tidak boleh ada sebuah perhitungan penjumlahan seperti penjumlahan ataupun pengurangan. Ketiga, jenis-jenis matriks. Matriks dapat dikelompokkan ke beberapa jenis berdasarkan pada jumlah baris dan kolom serta pola elemen-elemen matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama yaitu matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris adalah suatu matriks hanya memiliki suatu baris saja. Sedangkan matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya di sini terdapat matriks A. Matriks A elemen-elemennya 1 dan 4. Di sini terdapat satu baris, dua kolom. Dia termasuk matriks baris karena hanya memiliki satu baris saja. Yang matriks B di sini elemennya 3, 7, 9. Dia terdapat satu baris, 3 kolom. Dia merupakan matriks baris karena hanya memiliki satu baris saja. Bagian C yaitu 146, 275, 528. Di sini ukuran ordonya itu 1 kolom, 3 baris. Dia merupakan matriks kolom karena hanya memiliki satu kolom saja. Yang matriks D di sini elemennya P dan Q memiliki satu kolom dan 2 baris. Dia merupakan matriks kolom karena hanya memiliki satu kolom saja. Yang kedua yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Disebut matriks persegi. Matriks persegi memiliki ordo N. Di sini contohnya matriks A itu ordo atau jumlah ukurannya itu 3 baris 3 kolom. Jadi ordo matriks A itu berordo 3 kali 3. Dia merupakan matriks persegi karena ordonya itu sama, 3 baris 3 kolom. Matriks B di sini berordo 2 kali 2. Jadi dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. Dia merupakan berordo yang sama karena dia merupakan matriks persegi. Yang ketiga yaitu matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Matriks persegi A yang memiliki elemen matriks A IJ sama dengan 0 untuk I lebih kecil dari J.
lebih kecil dari J atau elemen-elemen matriks di bawah diagonal utama bernilai 0 disebut matriks segitiga atas. Matriks persegi A memiliki elemen-elemen matriks IJ sama dengan 0 untuk I lebih besar dari J atau elemen-elemen matriks di atas diagonal utama bernilai 0 disebut matriks segitiga bawah. Di sini contohnya matriks A itu elemen nolnya berada pada bawah. Matriks A dan matriks B. Ada perbedaannya ya. 0 yang untuk matriks A itu berada di bawah, sedangkan 0 untuk di matriks B itu berada di atas. Yang bagian A itu merupakan matriks segitiga atas, sedangkan yang bagian B merupakan matriks segitiga bawah. Yang keempat yaitu matriks diagonal. Matriks persegi A yang memiliki elemen matriks atau elemen-elemen matriks di luar diagonal utama bernilai 0 disebut matriks diagonal. Contohnya di sini bisa dilihat ya, matriks A atau matriks B itu elemen-elemennya di luar diagonal utama yang bernilai 0. Yang kelima yaitu matriks skalar. Matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utama yang bernilai sama tersebut disebut matriks skalar. Contohnya dapat dilihat di slide. Contoh matriks A itu elemen-elemennya sama 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Yang matriks B juga elemennya sama ya. Yang keenam yaitu matriks identitas. Matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1 disebut matriks identitas. Pada umumnya matriks identitas dinotasikan dengan I. Contohnya matriks A di sini elemen-elemennya itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dia merupakan matriks identitas karena diagonalnya bernilai 1. Diagonal pertamanya itu bernilai 1. Yang bagian B juga diagonal pertamanya bernilai 1. Yang ketujuh yaitu matriks simetris. Matriks persegi A yang memiliki elemen matriks baris pertama sama dengan elemen matriks kolom ke J. Untuk I sama dengan J disebut simetris atau dapat dikatakan elemen sama dengan elemen-elemen. Contohnya dapat dilihat di situ seumpamakan matriks A ya. Dapat dilihat bahwa elemen bagian baris ke pertama sama dengan kolom ke-1. Baris pertama itu kan 1, 2, 4. Kolom pertama yaitu 1, 2, 4. Terus baris kedua sama dengan kolom kedua. Baris kedua yaitu 2, 3, 5. Kolom kedua yaitu 2, 3, 5 juga. Dan baris ketiga sama dengan kolom ketiga. Baris ketiga yaitu 4, 5, 7 dan kolom ketiga adalah 4, 5, 7 juga. Itu dinamakan matriks simetris. Di sini ada contoh soal ya. Contoh soal dari matriks dari transformasi. Contoh soalnya matriks A itu elemen-elemennya 1/2A, 2B, 3/2C. Dan jika B sama dengan
2C dikurang 3B, 2A ditambah 1A, B ditambah 7. Maka agar A sama dengan B transport, berapakah nilai C? Yang ditanyakan di sini nilai C ya. Kita bahas. Diketahui A sama dengan B transport, sehingga terdapat didapat 4 persamaan. 4 persamaan dari elemen-elemen matriksnya. Yang pertama yaitu 1/2A sama dengan 2C dikurang 3B. Persamaan kedua, 2 sama dengan A, B sama dengan 2A ditambah 1, merupakan persamaan ketiga, dan persamaan keempatnya yaitu 3/2C sama dengan B ditambah 7. Dari persamaan tersebut dapat kita lakukan situasi persamaan untuk memperoleh nilai C. Di sini untuk A-nya sama dengan 2, maka B sama dengan 2A ditambah 1. 2A-nya itu kan 2. 2 dikali 2 ditambah 1. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka B-nya itu adalah 5. Untuk mencari C, kita menggunakan persamaan keempat. 3/2C sama dengan B ditambah 7. C sama dengan 2/3. B-nya itu 5. 5 ditambah 7 sama dengan 8. Jadi nilai C yang diperoleh adalah 8. Inverse matriks. Suatu matriks A memiliki inverse atau kebalikan jika ada matriks B yang dapat membentuk persamaan AB sama dengan BA sama dengan I. Matriks identitas ya. Dengan I adalah matriks identitas, inverse dari suatu matriks berordo 2 dikali 2. Seperti matriks A sama dengan 2 dikali 2 ordo elemen-elemennya A, B, C, D. Dapat dirumuskan sebagai A transport sama dengan 1/AD sama dengan BC dikurang BC. Dikali itu A sama D-nya dibalik, jadi D yang pertama terus A, terus yang BC-nya hanya berubah tanda. Yang minus jadi plus, yang plus jadi minus. Inverse matriks memiliki sifat-sifat berikut. A dikali A transport sama dengan A transport dikali A sama dengan matriks identitas. A dikali transport kali pangkat transport sama dengan A. A dikali B transport sama dengan B transport dikali A transport. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A transport B. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan B kali A transport. Thank you. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.